Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memperhatikan langkah hidup kita, agar setiap hari kita berjalan, kita tidak jatuh ke dalam jurang kebinasaan, tidak salah melangkah, tidak berada dalam lingkungan yang sesat, tapi Tuhan mau kita berada di dalam kehendak-Nya setiap hari. Oleh sebab itu, Tuhan senantiasa menemani kehidupan kita, sehingga tuntunan hidup-Nya mengubahkan hidup kita, memberkati hidup kita, menguatkan dan mengokohkan panggilan kita dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah jalani hidup ini bersama dengan Roh Kudus. Kita lihat bagaimana Roh Kudus menopang kehidupan kita, menuntun kehidupan kita sehingga kita tidak gampang salah jalan, tapi kita berada dalam kehendak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini berbicaralah kepada kami, Tuhan urapi kami, buat kami mengerti isi hati Tuhan, sehingga iman kami makin hari makin teguh, dan kami makin sungguh untuk berharap hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan pada saat ini diambil di kitab Yudas, pasal 1 ayatnya yang ke-19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi, kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dari sini kita melihat ada dua model orang, yaitu mereka yang hidup tanpa Roh Kudus dan mereka yang hidup di dalam Roh Kudus. Otomatis kalau kita baca kitab Yudas, kita mendapatkan gambaran seperti apakah ciri-ciri orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Berarti tanpa tuntunan yang kudus dalam kehidupannya. Jika seseorang tidak dituntun oleh yang kudus dalam kehidupannya, bisa dibayangkan kehidupannya tentu penuh dengan berlumuran dengan dosa. Dan apa yang akan terjadi dengan kehidupan yang terus bergaul dengan dosa? Apa yang akan terjadi dengan karakter yang terus membiasakan diri dalam dosa? Tentu sangat menyedihkan, bukan? Bukan sesuatu yang membangun yang akan terjadi, tetapi sesuatu yang merusak yang muncul dalam kehidupan orang-orang yang seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak mau dituntun oleh Roh Kudus, karena hidup tanpa Roh Kudus, sehingga keributan sana-sini terjadi, kekacauan sana-sini terjadi, apa yang dibangun dirusak kembali, karena tidak mau hidup dengan Roh Kudus, karena hidup tanpa Roh Kudus. Sayang sekali saudaraku, orang-orang yang seperti ini perlu kita doakan, dan jangan sampai kita terjebak masuk dalam golongan yang seperti ini, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kepada kita, ayo bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Kita percaya kepada Tuhan karena kita punya iman kepada Yesus Kristus. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjalan di dalam keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bukan hal-hal yang lain. Apa yang menjadi dasar berharap oleh seseorang? Banyak sekali, saudaraku. Dasar dari sebuah pengharapan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, dasar pengharapan kita adalah batu karang yang teguh, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini penting untuk kita tegaskan setiap hari, supaya kita tidak goyah dan tidak lepas dari tuntunan Roh Kudus. Firman Allah mendorong kita, saudaraku, untuk berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya kita pun ketika berdoa, kita berdoa di dalam tuntunan Roh Kudus. Di sini kita diajak untuk bergaul akrab dengan Roh Kudus. Tidak lepas kehidupan kita sehari-hari selalu bergaul akrab dengan Roh Tuhan. Apakah kita fokus untuk hal-hal seperti ini? Atau nanti ada masalah, ada pergumulan, baru Anda sadar, mengerti, oh iya ya, saya harus bergaul dengan Roh Kudus, saya harus berdoa dalam Roh Kudus, iman saya harus iman yang murni, jangan iman asal-asalan dan sebagainya. Saudaraku, semestinya
jalanilah hidup ini setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Maka yang engkau produksi dalam kehidupanmu bukanlah kesakitan, kepahitan, kekecewaan, kegemasan, kegeraman, keamarah, dan hawa nafsu. Tetapi tentu, kalau kita jalani hidup ini bersama dengan Roh Kudus, maka buah-buah roh lah yang akan dihasilkan dalam kehidupan Anda. Sehingga ketika Anda melihat hari-hari yang pernah Anda lalui, tidak ada kata penyesalan di situ. Tidak ada kata merasa rugi kenapa harus melewati hari-hari ini. Tetapi ada ucapan syukur karena hari lepas hari engkau menjalaninya dan dalam hidupmu berbuah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kuncinya adalah jalani hidup bersama Roh Kudus. Engkau akan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga engkau tahu, engkau bisa sanggup menjalani hidup ini ketika ada Roh Kudus yang mendampingimu, yang menghiburmu, yang menuntun langkahmu. Banyak orang yang bergerak sendiri, tidak mau bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang seperti ini? Tentu kegagalan, dan kegagalan lagi. Lama-lama kecewa, putus asa, bisa bosan hidup. Sayang sekali, padahal Roh Kudus hadir untuk menuntun, untuk memberikan kekuatan, memberikan keberhasilan, memberikan topangan dalam kehidupan kita. Jadi pada saat ini, sekali lagi, Tuhan mengingatkan kita agar kita memastikan bahwa kehidupan kita sungguh-sungguh kita jalani dengan Roh Kudus. Ketika Anda bingung, manusiawi, tapi kan ada Roh Kudus. Ketika Anda lemah, manusiawi juga. Manusia bisa capek, bisa lemah. Tapi kan ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ketika engkau tidak mampu, engkau tidak sanggup lagi memikul beban hidup ini. Ya betul, Anda manusia, bukan Superman, Superwoman. Anda tidak mampu, tapi kan ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Kita menjalani ini dengan Roh Kudus. Kita jalani hidup ini bersama Roh Kudus. So pasti engkau akan mengalami kuasa yang bekerja melalui Roh Kudus. Kuasanya dinyatakan, dipancarkan, terlibat dalam kehidupan Anda, dan Anda akan melihat ada banyak perkara-perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib dari karya Roh Kudus untuk menopang kehidupan Anda. Sama sekali tidak rugi untuk kita jalani hidup ini dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, jamah hati kami, kuatkan kami, dorong kami Tuhan, agar kami tiap hari menjalani hidup ini di dalam tuntunan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi kami dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Tetap membuka diri untuk menerima berkat dari Tuhan, dan kita makin hidup makin untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.